Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini, mumpung kita masih berada di bulan Syawal, ya seperti biasanya kita saling halal bihalal, kita saling menghalalkan apa yang sudah pernah kita perbuat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Saya selaku dosen tentunya lebih banyak salahnya karena terkadang memberikan tuntutan pada mahasiswa di luar kemampuannya ya. Ya, untuk itu saya juga mohon maaf atas ketidaknyamanan kalian semua akibat dari kebijakan yang saya terapkan pada kalian. Oke, begitu juga saya juga memaafkan kalian barangkali apa yang saya minta dari kalian tidak bisa memenuhinya secara maksimal, namun itu saya anggap wajar secara manusiawi. Tapi mau tidak mau kalian tetap harus berusaha untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kalian hasilkan. Oke, gitu ya. Oke. Untuk kesempatan kali ini, mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi Al-Fatihah. Bapak, Ibu dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara halal bihalal keluarga besar Fakultas Usuluddin. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membedah terkait dengan tafsir Al-Quran di YouTube. Ya, jadi YouTube sekarang itu telah menjadi platform tersendiri di dunia digital dan menjadi lahan untuk mengembangkan wacana. Jadi YouTube itu sudah menjadi ruang wacana untuk mengembangkan diskursus keislaman yang ada. Ya, nah dalam konteks ini adalah diskursus kajian tafsir Al-Quran. Nah, berhubung YouTube yang menampilkan akun-akun tafsir ini sangat beragam sekali, ya, mulai dari Gusmus Channel, ada lagi Tafsir ID Channel, dan juga diantaranya ini yang akan saya bahas di sini yaitu Bayyinah Institute Channel. Ya, Bayyinah Institute Channel. Tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tampilan YouTube-nya dari Bayyinah Institute Channel. Dia juga memiliki website terkait dengan kajian Al-Quran. Ini websitenya, tampilannya seperti ini. Nah, tampilan pertamanya begini. Ini kalau kalian mau mengakses ini harus mendaftar terlebih dahulu. Ada yang berbayar, ada yang free ya. Kalau yang berbayar ini bayarnya sekitar $11 untuk bisa mengakses ke situs-situs ini, dan kebetulan situs ini sangat prolific ya, prolific dalam arti kajian-kajiannya sangat banyak sekali di sini ya. Nah, ini jadi dia juga bisa diakses di Play Store. Nah, ada kajian-kajiannya pokoknya tentang Al-Quran ini semuanya ya, bayyinahtv.com. Nah, kalau channel YouTube-nya ini Bayyinah Institute ya, Bayyinah Institute. Nah, ini Bayyinah Institute ini didirikan oleh Nouman Ali Khan. Nouman Ali Khan ini pria berdarah Pakistan, akan tetapi dia lahir di Berlin dan kemudian dia hidup di Amerika Serikat. Jadi yaitu termasuk kelompok Muslim di Amerika Serikat. Jadi Anda jangan bayangkan di Amerika Serikat itu semuanya non-Muslim. Ada yang Muslim, diantaranya ini tadi Nouman Ali Khan, ya, Ali Nouman Khan. Ada juga Aminah Wadud, ada juga Ibrahim Abu Rabi, ada juga, itu semuanya Muslim Amerika gitu. Jadi mereka hidup di Amerika tetapi mereka beragama Islam.
Ya. Lah semangat mereka ketika mereka hidup di negara yang mayoritas non muslim, jadi mereka itu posisinya sebagai minoritas, mereka semangat untuk menyebarkan ajaran agama Islamnya sangat kencang, ya, sangat kencang sekali. Jadi seluruh media akan digunakan, bahkan mereka sangat kritis sekali terhadap wacana-wacana yang berkembang di barat, karena konteksnya ini adalah konteks Amerika. Oke, saya langsung lanjut saja ke websitenya saja. Jadi sekilas tentang biografi dia seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan-tampilan YouTube-nya. Saya pengen mengenalkan terlebih dahulu apa yang ia inginkan dalam websitenya ini. Oke, bisa dia kebetulan menggunakan bahasa Inggris di sini. Oke. Lah, jadi dia itu berusaha untuk mengenalkan kajian tafsir ini secara internasional menggunakan media online. Ada beberapa negara dari Australia, Wuhan, Dubai, ada Finlandia, ada Texas, ada Bali, ada mana ini, Swordfly, ada di mana ini semuanya? Ada di Filipina, ada di Bali, Qatar, ya, ada di Bali, ada Karachi. Nah, ini mereka semuanya ini mengakses kajian Al-Quran menggunakan media Bayyinah Institute ini. Ya, ini menurut versi video ini ya, video yang saya tampilkan ini. Saya kebetulan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi dia berusaha untuk memberikan kemudahan bagi saudara-saudara muslimnya di dunia manapun, di belahan dunia manapun, untuk bisa belajar tafsir. Nah, ini tafsir yang diakses dia itu ya menggunakan media ini semuanya. Oke, nanti bisa disimak ya di YouTube channelnya. Nah, video-videonya banyak sekali nih. Nah ini. Dia kadang menggunakan model semacam podcast, seperti tanya jawab ya. Ada yang model ceramah, ada model-model yang lain. Ini kajian-kajiannya, nah, tema-temanya. Nah, ini tema-tema yang sering dimunculkan dia. Oke, bahkan ada khutbah juga, bahkan ada semacam klub day, olahraga dan yang lain semuanya. Tapi di sini mereka mengkaji Al-Quran. Nah ini sudah fokus kajian Al-Qurannya. Surat Yusuf, The Final Messengers, Part 1. Ada Yusuf Literary Uncharted, ya, dan seterusnya ini. Nah, ini cara menjelaskannya bagaimana? Lah, kebetulan sudah ada sahabat saya yang sudah menjelaskan, ya, terkait jurnal. Ada di jurnal inilah ya, jurnal Al-Fanar. Azwar Khairul, oleh Azwar Khairul ini yang menulis ini. Nah, jadi dia akan melihat pola-pola yang ditampilkan dalam YouTube-nya. Yang pertama ada pola yang diucapkan pertama kali oleh Norman Ali Khan ini. Dia pertama mengucapkan salam, menyapa audien. Nah, biasalah seperti saya ketika mulai mengajar kepada kalian ya, saya mengucapkan salam, menyapa audien. Terus kemudian memberikan pengantar, ya. Jadi terus selanjutnya dia membacakan ayat Al-Quran yang sesuai dengan topik pembahasan kala itu. Terus dia menjelaskan apa itu jenis identitas dari surat itu. Kenapa surat itu disebut sebagai surat Yusuf? Kenapa surat itu kemudian dalam konteks apa? Bahkan ada riwayat-riwayat yang digunakan untuk menjelaskan dari ayat itu sendiri. Kemudian dia melanjutkan menjelaskan dengan munasabatul ayat. Bahkan dia sekali-kali dia menggunakan munasabatul suar. Ya, jadi dia itu menggunakan korelasi antar ayat. Ayat pertama menjelaskan tentang ini, ayat kedua menjelaskan tentang ini, ayat ketiga menjelaskan tentang ini. Lah, sehingga yang dilihat ini adalah korelasi itu. Jadi alur cerita dalam Al-Quran itu bagaimana, apa yang diinginkan. Nah itu.
Terus terus kemudian dia menjelaskan maknanya, makna dari ayat Al-Qur'an itu sendiri. Kalau yang dibahas di sini adalah menjelaskan terkait dengan makna albir, kebaikan. Kebaikan itu dalam konteks apa, kan begitu. Nah, terus setelah itu dia membawa dalam konteks sosial yang sedang berkembang, atau dalam arti dia melakukan kontekstualisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat yang sedang terjadi. Nah, konteksnya terutama bagi mereka adalah konteks Amerika. Bahkan terkadang dia langsung secara spesifik menjelaskan eh, ayat ini untuk apa. Ini misalkan menurutnya ayat ini menggambarkan fenomena yang marak terjadi dalam aktivitas perpolitikan. Dia mengomentari begini, secara literal ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 188, kini saya ulang penjelasannya. Jangan sogok pemerintah, gubernur, penasehat hukum, anggota dewan. Jangan sogok mereka supaya kalian dapat memakan sisa harta orang lain. Nah, ini untuk menjelaskan itu, jadi kita jangan sampai melakukan riswah, sogok. Ya, untuk menyogok mereka. Kenapa? Bagi mereka urusan sogok itu ya kejahatan besar. Bahkan seorang bisnismen, pebisnis itu tidak boleh turut andil dalam urusan politik. Karena apa? Karena ketika pebisnis itu masuk dalam urusan politik, maka mau tidak mau itu akan bisa mendorong terjadinya korupsi. Karena apa? Untuk mengembalikan modal yang sudah ia keluarkan selama masa kampanye politik tadi. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Nauman Ali Khan dalam situs YouTube-nya tadi. Nah, di situ. Nah, jadi sebenarnya polanya tidak terlalu jauh dengan kajian tafsir offline ya. Kalau offline kan sama. Hanya saja ketika online dia lebih berpeluang audiennya itu sangat luas, tidak hanya mereka yang hadir di forum, tetapi mereka yang bisa mengakses situs-situs itu sendiri. Jadi pola kajiannya sebenarnya nggak terlalu jauh ya dengan mereka yang mengkaji tafsir secara offline di pondok pesantren misalkan, dan kemudian dia mencoba untuk melakukan aktualisasi bahkan kontekstualisasi dari ayat Al-Quran itu sendiri ya, gitu. Nah, jadi disinilah wacana keislaman yang kemudian ia kembangkan. Jadi wacana keislaman yang dikembangkan itu menyesuaikan menyesuaikan dengan konteks yang sedang terjadi. Nah, disitulah. Nah, misalkan di Indonesia kemarin itu ada isu hoax ya, yang sampai saat ini belum kelar-kelar, entah kenapa ini masalahnya. Nah, itu. Nah, jadi di sini ketika kita melihat tafsir di YouTube, maka kita akan menemukan paling tidak 5 hal. Pertama, mufassir itu bertindak sebagai komunikator, orang yang berbicara, mutakalim. Selanjutnya, dia melihat materi tafsir itu sebagai pesan yang ia sampaikan kepada khalayak. Ya. Terus warganet atau khalayak atau netizen itu sebagai mereka yang diajak berbicara atau komunikan. Ya, mukhotob. Terus medianya, arenanya apa? Arenanya YouTube. Nah, ini yang kemudian yang terakhir ini adalah dampak yang ditimbulkan dari pesan itu. Jadi sedikit banyak itu bisa memberikan pengaruh tersendiri bagi mereka yang mendengarkan. Gak usah jauh-jauh, misalkan kalian pernah mengkaji channelnya Gus Bahak ketika ngaji tafsir. Mau tidak mau Anda juga akan ya bisa mendapatkan ilmu yang banyak lah, atau paling tidak Anda takjub ada sesuatu wacana yang genuine yang ditampilkan oleh Gus Bahak dalam channel YouTube-nya. Nah, kan begitu kan bisa saja. Jadi apa? Jadi pernah Gus Bahak itu menjelaskan terkait dengan makna apa? Mukjizat ya. Mukjizat ini selama ini kan kita mengartikan semua yang menulayani adat, khariqul adah kan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kemukjizatan Al-Qur'an? Nah, di situ Gus Bahak menyatakan kemukjizatan Al-Quran itu lebih kemukjizatan ilmiah. Misalkan Al-Quran
menjelaskan proses terjadinya manusia itu adalah min nutfah. Min nutfah. Ini kemudian ketika menjelaskan min nutfah, ini nutfah itu bagaimana? Allah sudah bisa membuat nutfah, tapi manusia tidak bisa membuat nutfah, kan begitu. Ini kan sudah menulayani adat, manusia sendiri tidak bisa melakukan, hanya Allah yang bisa melakukan. Lah ini yang kemudian disebutkan oleh Gus Bak sebagai mukjizat ilmiah. Lah ini ada di channel YouTube-nya. Lah mau tidak mau saya sebagai audien, sebagai mukhatab netizen ya, mukhatab yang ada di dunia nyata, mau tidak mau saya di sini ya. Ya akhirnya saya paham, oh ternyata keilmiahannya itu pada wilayah-wilayah itu saja itu perlu kita buktikan secara ilmiah, secara empirik. Nah kan begitu. Jadi selama ini saya tidak hanya kalau selama ini saya berbicara mukjizat itu adalah yang khariqul adah, yang dimana saat itu tidak bisa dijelaskan secara nalar, ternyata dalam pengembangannya yang disampaikan oleh Gus Bahar seperti itu. Nah ini jadi ada sesuatu pesan yang ditampilkan, yang ingin disampaikan, yang ditransmisikan kepada mukhatab dari mutakalim ya, melalui media online, dalam hal ini YouTube. Nah itu apa ya, kemanfaatannya. Namun di samping kemanfaatannya itu ternyata ada masalahnya. Masalahnya apa? Memang itu tadi, kita tidak bisa memfilter tafsir. Jadi siapapun bisa memberikan tafsir, sebaliknya siapapun juga bisa menerima tafsir. Ya, semuanya bisa menerima tafsir, mengakses. Yang penting mereka punya link itu, dia bisa melakukan kajian tafsir. Bahkan di YouTube itu kalau Anda search tafsir saja, itu muncul itu tafsirnya orang-orang yang berafiliasi kepada kelompok Wahabi, misalkan Ustadz Firanda Andirja, ada lagi Ustadz Adi Hidayat, kan seperti itu. Bahkan tafsirnya Gusmus aja itu justru apa ya, kalah trendingnya di YouTube itu. Bahkan ketika saya mengakses situs Bayinah Institute ini juga tidak kelacak. Nah, tapi saya tahu karena kebetulan Noman Ali Khan ini pernah satu forum dengan beliau Profesor Quraisy Shihab. Ya, jadi dia itu termasuk tokoh-tokoh tafsir internasional, ya, termasuk Profesor Quraisy Shihab. Nah itu, jadi dalam tafsir di YouTube ini memang digunakan untuk melakukan kajian tafsir secara online dan dimanapun berada bisa mengakses tafsir ini. Nah, sebagaimana apa jenisnya, sinopsis dari YouTube ini. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Ya, nanti silahkan kalian baca sendiri. Banyak videonya selalu update di sini. Bahkan sudah sampai 1,15 juta subscriber di sini. Oke, jadi nanti kalian bisa mengakses. Apakah hanya Bayinah Institute Pak yang memiliki channel? Ya kebetulan Bayinah Institute sudah menginternasional. Ya, menginternasional. Ada lagi misalkan Gusmus Channel. Gusmus Channel ini ada, saya misalkan Gusmus Channel atau Gusmus TV ya, saya lupa. Sebentar saya akseskan. Oh, Gusmus Channel. Nah, Gusmus Channel ini ternyata di Gusmus Channel ini tidak hanya kajian tafsir. Ada kajian kitab Syarus Salafis Sholihin, ada juga kajian-kajian yang lain, ada kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Lah, kebetulan kajian tafsir yang di dalam Gusmus Channel ini itu malah justru disampaikan oleh siapa tadi? Ada Kiai Haji Syarafuddin, Gus Syaraf nggih, ada yang juga disalurkan Gus Yahya tadi kok. Saya juga sempat. Nah, ini Gus Yahya ini. Jadi yang menyampaikan tidak langsung Gusmus. Karena kebetulan Gusmus malah justru lebih banyak mengaji kitab Syarus Salafis Sholihin. Jadi kajian-kajian tafsir yang ada di channel YouTube ini bisa diakses secara online oleh siapapun. Jadi semuanya bisa nyantri, termasuk Anda menyantri di Bayinah Institute juga bisa ini. Nah, tapi kalau di Bayinah Institute
syaratnya satu, Anda harus bisa bahasa Inggris. Ya, karena pengantar yang digunakan di channel YouTube ini itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu. Oke. Ya, semoga kalian bisa memahami itulah. Jadi pokoknya sekarang itu tafsir itu tidak hanya yang ada di kitab yang ada di rak-rak lemari. Sekarang itu banyak sekali, bahkan belum lagi aplikasi-aplikasi yang di Play Store. Itu ada aplikasi tafsir. Bahkan di YouTube ada aplikasi, ada channel-channel YouTube tentang tafsir. Dulu saya pernah menjelaskan bagaimana Facebook itu digunakan untuk uh, menyampaikan kajian tafsir. Jadi media-media online inilah yang kemudian saya sebut sebagai arena pertarungan diskursus keislaman. Jadi diskursus keislaman yang berkembang itu tidak hanya satu. Banyak model varian dari sekte-sekte Islam sama-sama menampilkan kajian keislaman ala mereka. Nah, kita tinggal memfilter itu sendiri. Kalau kita tahu siapa pengelola channel ini, apakah dia sehaluan atau beda haluan. Tapi kalau kita selaku akademisi, kita silahkan fair-fair saja, kita mengkaji. Jadi objek mereka itu dijadikan sebagai objek kajian. Objek kajian, objek penelitian, bukan sebagai objek yang lain. Nah, itu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut menggunakan WA Group. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.